berita tentang Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang telah mengantongi nama untuk mengisi posisi Wakil Ketua DPR RI dan MPR membuat kita penasaran. Siapa yang akan menjadi Wakil Ketua DPR RI dan MPR dari PKB? Apa kriterianya? Menurut Sekjen PKB Jazilul Fawait, nama perwakilan PKB sebagai pimpinan di legislatif itu akan diumumkan langsung oleh Cak Imin. Kriterianya lagi akan menampilkan sosok yang akan mampu itu mengerjakan mission impossible, membantu pemerintahan Pak Prabowo, dan juga mengawal program-program yang itu menjadi komitmen PKB untuk menyukseskan 5 tahun pemerintahan Pak Prabowo Subianto, ucap Jazilul. Tidak hanya itu, calon yang akan mengisi posisi Wakil Ketua DPR juga diminta memahami fungsi tugas wewenang DPR, ya MPR juga begitu karena kan sesungguhnya hanya meneruskan saja dari yang ada. Yang kedua pasti punya pengalaman menjadi anggota DPR atau anggota MPR, ucapnya. Sementara itu, DPR RI menggelar rapat paripurna terakhir menutup masa jabatan 2019 hingga 2024 pada hari Senin. Dalam rapat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyematkan tanda penghargaan kepada para anggota DPR. Tanda penghargaan itu diberikan kepada perwakilan fraksi-fraksi di DPR periode ini. Puan memberikan tanda penghargaan itu berupa figura kepada tiap perwakilan fraksi. Setelahnya, mereka sempat mengabadikan foto bersama. Diketahui, penyerahan tanda penghargaan ini memang telah disepakati dalam peraturan DPR yang digodok di Balik DPR dan disahkan di rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Cak Imin, juga terlihat beres-beres ruang kerjanya menjelang pelantikan anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Cak Imin menyebutkan pengabdiannya selama 20 tahun di jalur legislatif sudah cukup. Alhamdulillah hari ini saya mengakhiri 5 tahun pengabdian saya di gedung DPR RI sebagai pimpinan sejak tahun 2019 hingga 2024. Saya sangat bersyukur, bahagia, bangga. 5 tahun terlampaui dengan sangat baik, tidak ada sesuatu yang merisaukan karena dinamika selalu kita akhiri dengan harmoni, kata Cak Imin. Tapi, apa artinya menjadi Wakil Ketua DPR RI dan MPR bagi PKB? Apakah itu berarti PKB akan memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan pemerintahan? Bagaimana dengan kinerja PKB dalam 5 tahun terakhir? Apakah mereka telah berhasil memenuhi janji-janji kampanye mereka? Dan, siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno? Apakah ia memang anak Jakarta yang sesungguhnya? Bagaimana dengan kontribusi Rano Karno untuk Jakarta?